Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTubers. Ketemu lagi bersama Sang Sejarah. Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, mari bantu bersama perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya. Untuk kisah yang akan kita bahas kali ini sumbernya sudah kita cantumkan di deskripsi. Selamat menyaksikan dan terima kasih dukungannya. Nama Ki Ageng Pengging juga disebut Raden Kebo Kenongo adalah merupakan tokoh yang namanya disebut dalam babat Tanah Jawa, dan beberapa naskah lain dengan kala waktu yang serupa. Sesuai dengan namanya, Ki Ageng Pengging bertempat tinggal di Pengging yang lokasinya sekarang berada di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Pengging yang kelak dihukum mati oleh penguasa kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah atau Sultan Patah, disebabkan karena dirinya dituduh sebagai seorang pemberontak. Ki Ageng Pengging atau juga dengan nama lain Kebo Kenongo merupakan kakaknya yang bernama Raden Kebo Kanigoro, yang juga disebut Ki Ageng Banyu Biru, dan adiknya bernama Kebo Ami Luhur yaitu Ki Ageng Buto. Ketiganya adalah merupakan putra dari pasangan Andayaningrat Ki Ageng Pengging Sepuh atau Sayyid Muhammad Kabungsuwan atau juga yang mempunyai nama lain Jaka Sengara dan Retno Pembayun. Dirinya diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, yang merupakan putri dari Prabu Brawijaya Raja dari Kerajaan Majapahit, yang telah diculik oleh Menak Dali Putih Raja Blambangan putra dari Prabu Minak Jinggo. Jaka Sengara yang berhasil menemukan Putri Retno Pembayun serta membunuh penculiknya. Lantas, dirinya kemudian diangkat menjadi Adipati atau Raja Muda Pengging yang bergelar Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging I. Kedua putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Kebo Kanigoro yang masih setia pada agama lamanya telah meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sedangkan Kebo Kenongo telah masuk Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Di dalam naskah Serat Kanda telah mengisahkan bahwa Adipati Andayaningrat lebih membela di pihak Kerajaan Majapahit saat berperang melawan Kesultanan Demak. Kemudian dirinya tewas di tangan Sunan Mudung yang merupakan panglima pasukan dari Kesultanan Demak Bintoro dan juga anggota para Wali Songo. Kebo Kenongo tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya sendiri, padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan dari Kerajaan Demak. Hingga kemudian Kebo Kenongo menjadi penguasa di Pengging dan menggantikan ayahnya. Namun, dirinya tidak menjalani hidup mewah sebagaimana kehidupan para bupati umumnya, melainkan hidup sebagai petani dan membaur dengan rakyatnya. Menurut naskah Serat Siti Jenar, Kebo Kenongo bertemu dengan Syekh Siti Jenar sesudah dirinya menjadi seorang penguasa di Pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan teoretis dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, berbeda dengan keyakinan Ki Ageng Kebo Kenongo, dirinya menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijogo. Dari perkawinan itu kelak lahir seorang putra yang bernama Mas Karebet. Saat Mas Karebet dilahirkan, saat itu bersamaan Ki Ageng Pengging sedang menggelar sebuah pertunjukan wayang, yang didalangi oleh kakak seperguruannya yaitu Ki Ageng Tingkir. Sepulang mendalang Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggalnya Ki Ageng Pengging dan istrinya, kemudian Mas Karebet diambil sebagai anak angkat sama Nyai Ageng Tingkir yaitu istri dari Ki Ageng Tingkir. Sehingga setelah dewasa Karebet pun dijuluki sebagai Jaka Tingkir dan mendirikan kerajaan Pajang. Pendirian Kesultanan Pajang adalah sebagai usaha Jaka Tingkir yang telah berhasil memperistri putri Sultan Trenggono, dan berniat untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kesultanan Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori berpindahnya corak kerajaan maritim berubah menjadi ke agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedolepen yang bernama Arya Penangsang.
Menurut Babat Tanah Jawa dalam naskahnya menceritakan bahwa Ki Ageng Pengging dicurigai oleh Raden Patah yang hendak ingin memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Patih Wanapala dalam naskah Serat Siti Jenar menyebut Patih Wanasalam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran dari waktu setahun berlalu. Akan tetapi Ki Ageng Pengging tetap menolak untuk menghadap ke Demak. Apalagi dirinya tengah gencar mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintah Kesultanan Demak. Dan kemudian Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging akan kesalahannya yang tidak mau menghadap di Kesultanan Demak. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya para rombongan Sunan Kudus telah tiba di Pengging. Ki Ageng Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap ke Demak untuk bertemu dengan Raden Patah. Akhirnya kemudian dirinya pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya yaitu ujung siku Ki Ageng Pengging ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Menurut naskah Serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging sebenarnya meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya telah dikisahkan bahwa Ki Ageng Pengging telah berhasil menyadarkan Sunan Kudus akan tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Namun akhirnya Ki Ageng Pengging pun meninggal dunia dengan caranya sendiri bukan karena ditusuk oleh keris dari Sunan Kudus. Ada riwayat lain menceritakan bahwa Kebo Kenongo lari ke Surabaya dan sama sekali tidak mau menghadap lagi ke Demak. Sehingga kemudian ada silsilah makamnya ada di Surabaya, makam Ki Ageng Pengging. Pada intinya kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Kesultanan Demak. Ki Ageng Pengging adalah merupakan murid terbaik Syekh Siti Jenar, yang merupakan salah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi. Itulah akhir dari misteri kematian Ki Ageng Pengging. Akhir kata sang sejarah mengucapkan terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Salam budaya dan sejarah Nusantara, wassalam.